Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sekarang kita ada di UMKM kuliner yang ada di Kota Sukabumi, yaitu Soto Pak Nur. Di sini kita mau wawancarai beliau bagaimana menjalankan bisnis usahanya pada kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Perkenalkan, aku Nita Zalnuriani. Di sini ada teman aku namanya Agis Bunga. Kita dari Universitas Putra Putra Bapak. Sebelumnya di sini kita mau wawancara buat laporan kita di komunikasi bisnis dan diplomasi korporat. Sebelumnya Bapak izin bertanya ya. Bisa nggak sih Bapak ceritain secara singkat profil usaha Bapak ini? Kayak gimana? Bisa, namanya kalau usaha kuliner nih kan, di bidang kuliner gitu ya. Ya sebenarnya sih ya ada aja sih kendalanya atau apa misalnya ya itu bisa diatasi. Kalau untuk nama usahanya sendiri ini apa ya Bapak? Soto mie Bogor atau kalau di depannya itu dia itu soto Patmos, soto mie Bogor Patmos. Kira-kira tahun berdirinya itu tahun berapa kan? Tahun 2020 bulannya berapa? Bulan April apa tanggal 10 atau berapa ya pokoknya sekitar gitu lah. Kalau untuk jumlah karyawannya Bapak di sini ada berapa? Jawa sih cuma satu, kebetulan memang ini juga usaha kecil namanya juga cuma satu ya, berarti dibantu sama yang punya ibu sama bapak bertiga begitu. Kalau untuk pembagian tugasnya antara Bapak sama karyawan itu kayak gimana Bapak? Kalau punya karyawan sama yang pemilik itu ya pertama ya dikasih tahu dari awal ini. Lalu mereka mengatur sendiri nanti juga udah. Jadi tiap hari itu nggak usah nyuruh tiap hari. Terus bagaimana sih cara pemilik memberikan informasi atau instruksi arahan kerja kepada karyawannya? Ya kalau namanya juga usaha begini mah gampang aja, ini tolong dong kerjain yang ini. Lalu nanti mereka juga ngerti, udah selesai gitu aja kalau kerja susah. Biasanya komunikasinya langsung atau lewat media Pak? Ya langsung ada kan di nomor face to face orang tiap hari.
Baik, Bapak. Gimana sih karyawan nyampain laporan atau saran atau keluh kesah setiap ada yang beli di toko Bapak? Ya, jangan ada sih kalau yang bisa gitu mah. Emang mudah sih kan, ngakuin kan susah ya. Tidak ada keluhan apa nggak ada. Terus selanjutnya, bagaimana sih cara Bapak komunikasi dan kerjasama antar karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari? Ya sebenarnya sih nggak sulit karena kita kan anggap aja seperti keluarga, jadi kita anggap orang lain karyawan, makanya ya juga nyaman karena kita kerja nggak usah buru-buru, ya santai aja sih selesai. Ya, Bapak. Terus selanjutnya, apakah ada komunikasi santai di luar pekerjaan antara pemilik dan karyawan? Kalau menurut Bapak, apakah hal tersebut membantu suasana kerja nggak? Saya pikir ya kalau pemilik sama karyawan itu pasti ada aja santai gitu karena kalau kita enjoy kan karyawan juga enak enjoy, jadi nggak tertekan gitu. Jadi pasti ada komunikasi ngobrol santai gitu, pasti ada. Jadi sangat berpengaruh ya buat suasana sehari-hari. Iya, justru kita tuh harus bisa apa ya, karyawan tuh suka nyaman, tenang gitu, nggak ada takut atau nggak ada Apakah pernah terjadi masalah atau kesalahpahaman di komunikasi dalam usaha ini? Terus penyebabnya biasanya apa, Pak? kayaknya nggak ada sih begitu, kayaknya hampir tidak ada lah, minim lah itu hampir nggak ada. Kalau ada kesalahpahaman langsung dikomunikasikan ya? Iya langsung biar apa namanya biar enggak ya tersandra lah begitu, nggak merasa takut atau merasa apa ya udah selesai deh. Kalau misalnya ada keluhan dari karyawan maupun keluarga, gimana cara Bapak buat menyelesaikannya? Ya kalau bapak itu ya kalau itu ada apa kalau dari pembeli dari karyawan tuh biasanya bapak itu buru-buru bapak tangani, buru-buru bapak selesaikan. Oh ini salah ini, oh ini salah lagi. Itu ya langsung itu loh. Nah, menurut Bapak, apa sih yang perlu diperbaiki biar komunikasi dalam usaha ini menjadi lebih efektif? Ya kalau sebenarnya ekonominya tidak efektif pak, yang jelas itu sebenarnya harus konsisten lah. Di segala lagi dirasa di masyarakat jangan sampai gagal gitu ya. Jadi orang jauh-jauh pengen makan di tempat bapak lalu sampai di sini kecewa, itulah makanya apa mempertahankan itu lebih susah. Kita pertahankan apa supaya rasanya jangan sampai gagal gitu gimana. Itu harus bisa menjaga itu konsisten ya. Enggak konsisten orang jangan kecewa. Ya udah Bapak. Terima kasih ya sebelumnya udah mau diwawancara sama kita. Wawancara dari Bapak ini sangat membantu banget buat hasil laporan yang bakalan kita jalani. Mudah-mudahan aja jadi apa ya, jadi perbaikan lah untuk kalian semua gitu ya. Terima kasih Bapak. Ya, ya.